Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar pelajaran 4 tentang perilaku terpuji, materi untuk Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 semester 1. Nah, perilaku terpuji itu apa sih? Allah mencintai orang yang hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Karena itu semua adalah termasuk perilaku yang terpuji. Perilaku terpuji disebut juga dengan akhlak mulia. Perhatikan gambar berikut. Nah, di antara ketiga gambar itu, manakah yang menurut kalian yang termasuk perilaku terpuji? Perilaku terpuji bekerja sama dengan orang lain. Coba yang mana? Apakah gambar yang pertama, gambar yang kedua, atau gambar yang ketiga? Nah, di antara ketiga perilaku tersebut, semuanya perilaku terpuji. Yang termasuk perilaku terpuji bekerja sama adalah gambar yang nomor 2. Ya, kira-kira sedang apa itu? Kira-kira mereka sedang membersihkan lingkungan rumah. Membersihkan lingkungan rumah itu sebaiknya dilakukan dengan kerjasama dengan saudara kita di rumah ya, tidak dilakukan sendiri. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan di antara akhlak mulia yang beliau ajarkan adalah bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan. Bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu bekerja sama dengan orang lain. Nah, ada beberapa contoh kerjasama yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah kerjasama di lingkungan rumah. Ada juga kerjasama ketika di lingkungan sekolah, dan juga kerjasama ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Nah, contoh kerjasama di lingkungan rumah. Sebagai tempat tinggal harus selalu bersih. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya betah dan nyaman. Seluruh anggota keluarga harus bekerja sama dalam membersihkan rumah. Ada beberapa perilaku yang bisa kita tunjukkan sebagai contoh kerjasama di lingkungan rumah. Di antaranya adalah menyapu halaman dan mengepel lantai. Ini harus dikerjakan dengan kerjasama ya. Dan juga mencuci piring. Nah, di antara perilaku ini bisa kalian lakukan di rumah. Tentunya ada kegiatan lain yang membutuhkan kerjasama dengan anggota keluarga kita yang lain kan di rumah. Coba sebutkan contoh yang lain. Pasti bisa kan? Nah, sekarang contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Bahwa sekolah itu sebagai tempat untuk menuntut ilmu, lingkungan sekolah harus dijaga keindahan dan kebersihannya. Perlu kerjasama untuk memelihara lingkungan sekolah. Di antara kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah itu adalah kita melaksanakan piket untuk membersihkan kelas. Dan juga ketika belajar kelompok kita juga harus bekerja sama. Nah, kegiatan-kegiatan di sekolah ini perlu kerjasama agar bisa berjalan dengan baik. Tentunya kalian bisa menyebutkan contoh yang lain ya. Contoh kerjasama ketika berada di sekolah. Berikutnya adalah contoh kerjasama ketika di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan di mana kita tinggal. Oleh karena itu, kita harus mau ketika ada gerakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal di mana kita semua tinggal ya. Jangan sampai kita tidak mau mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal kita, karena itu adalah salah satu bentuk kerjasama dengan lingkungan masyarakat. Nah, tentunya ada contoh lain yang bisa kalian sebutkan sebagai perwujudan kerjasama di lingkungan masyarakat. Pasti kalian bisa menyebutkannya ya. Nah, sekarang kerjasama itu untuk apa sih? Ada nggak manfaat dari kerjasama? Di antara manfaat dari kerjasama itu antaranya adalah pekerjaan berat akan menjadi lebih ringan ketika dilakukan dengan kerjasama. Selain itu, pekerjaan akan lebih cepat selesai
jika dilakukan dengan bekerja sama. Hasil pekerjaan pun akan lebih memuaskan, serta akan tercipta rasa kebersamaan ketika kita melakukannya dengan bekerja sama. Nah, demikian tadi materi untuk kali ini. Perilaku terpuji, kerjasama, kelas 2 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.